Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kami di sini dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Randi Saputra selaku moderator, dan ada rekan saya itu yang pertama itu ada Wisnu itu sebagai presentator dan juga Siti Mesaroh juga sebagai presentator. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami tentang motivasi dan belajar. Nah, langsung saja. Sebelumnya presentasi pertama atau slide pertama akan disampaikan atau dibacakan oleh saudara Wisnu. Kepada saudara Wisnu saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah. Motivasi sangat penting untuk keberhasilan, terutama pada belajar. Tingkat kemajuan atau motivasi setiap orang berbeda. Karena alasan itu, semakin besar kebutuhan, semakin besar tangan untuk hidup. Peran guru telah bergeser dari pengajar menjadi motivator dan kreator. Keberhasilan pendidikan mikro di tingkat kelas adalah ketika guru mampu membangun motivasi belajar siswa. Jika siswa termotivasi, maka akan rasa ingin tahu, menggunakan strategi pembelajaran yang beragam, menyatakan harapan dengan jelas, dan memberikan umpan balik yang sering dan cepat. Lanjut, ada pembelajaran. Motivasi belajar tidak hanya dorongan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang nyaman, dukungan guru dan teman, metode menarik, serta sikap guru eksternal yang keluar motivasi. Guru kini berperan sebagai fasilitator, pembimbing, penginspirasi, dan penggerak. Motivasi tinggi membuat siswa mampu menghadapi kesulitan belajar, lebih aktif bertanya, percaya diri, dan tekun. Guru perlu memahami penyebab turunnya motivasi, seperti kurang percaya diri atau metode monoton. Untuk memberikan strategi yang tepat, motivasi belajar, tahapan sekolah, dan strategi pembelajaran. Saya agenkan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Wisnu yang telah memaparkan materi yang pertama itu tentang latar belakang permasalahan. Yang kedua itu juga tentang pentingnya motivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah dan tujuan. Nah, pertama itu ada rumusan masalah, yang mana observasi menunjukkan masalah rendahnya motivasi belajar siswa. Masalah utama yang akan dipecahkan adalah mengapa motivasi belajar siswa tersebut cenderung selalu menurun. Nah, sebab masalahnya yang pertama itu ada bagaimana peran seorang guru dalam memotivasi siswa di dalam kelasnya. Yang kedua yaitu strategi apa saja yang harus dilakukan seorang guru untuk membangun motivasi siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, yang kedua itu ada tujuannya, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami peran penting guru dalam meningkatkan motivasi belajar bagi seorang siswa tersebut, khususnya itu bagi guru bimbingan konseling atau disebut dengan guru BK. Nah, itu tujuannya itu untuk mengetahui seberapa penting sih peran guru BK dalam meningkatkan motivasi untuk belajar dalam bagi siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang harus dapat dilakukan oleh seorang guru tersebut untuk dapat membangun suatu motivasi bagi seorang siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, itu tentang pengertian dari motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini dari kata motif, yang berarti daya penggerak yang aktif. Dikutip dari Baron dan Salk mendefinisikan motivasi sebagai proses internal yang menggerakkan, membimbingkan, dan melakukan tindakan.
Nah, menurut KBBI, motivasi adalah usaha yang menyebabkan seorang tergerak melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, motivasi merupakan kekuatan dalam dari individu yang menyebabkan tindakan. Motivasi juga menyatakan daya penggerak yang aktif ketika tujuan yang sangat mendesak. Nah, selanjutnya yaitu motivasi juga berarti merupakan suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan tanggapan terhadap tujuan tersebut. Nah, dalam psikologi, motivasi mencakup kebutuhan berprestasi, perfilasi, kebiasaan, dan keingintahuan. Nah, itulah paparan materi tentang rumusan masalah dan tujuan serta landasan teori yang telah kami paparkan. Nah, selanjutnya itu ada membangun motivasi dalam belajar yang akan disampaikan oleh rekan kita Siti Mesaroh. Kepada Siti, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi motivasi dalam proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus mempunyai strategi khusus agar peserta didik mempunyai keinginan untuk belajar. Wines Jaya dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Dia mengemukakan bahwa ada 7 strategi petunjuk umum yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Antara lain, yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa tentang tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, meningkatkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh sebab itu, mengembangkan minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari rasa takut. Motivasi akan tumbuh manakala siswa memberikan pujian yang wajar merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan. Kelima, berikan penilaian. Bagi sebagian siswa, nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan dengan cara segera agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil kerjanya. Yang keenam, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Komentar positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerja yang memungkinkan siswa untuk bersaing baik antara kelompok maupun antar individu. Melalui persaingan, siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Masalah motivasi adalah masalah faktor yang penting bagi peserta didik. Apakah artinya anak didik mahasiswa pergi sekolah, kuliah tanpa motivasi untuk belajar? Hanya saja tentang motivasi. Memang sangat bervariasi dari segi tinggi rendahnya maupun jenisnya, macamnya, maka tugas guru adalah mengkoordinasi potensi untuk berorientasi pada pelajar. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Siti Mesaroh yang telah memaparkan materi tentang strategi pembangunan motivasi dan pembelajaran dan juga teori motivasi belajar tersebut. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang motivasi dalam belajar. Bang, mic buka lu bang. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Siti Mesaroh yang telah memaparkan materinya. Itu tentang strategi membangun motivasi dalam belajar serta teori-teori motivasi dalam belajar. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang motivasi dalam belajar. Nah, bagi rekan-rekan yang masih belum paham ataupun masih ragu tentang materi ini, dapat didiskusikan di forum diskusi, dapat menambahkan materi dan juga dapat mengajukan pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin menambahkan materi, dapat
lanjutkan ke forum diskusi. Sekian dari kelompok 10 tentang prestasi motivasi dalam belajar ini. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.